Hukum berpikir benar. Logika adalah hukum untuk berpikir tepat. Ia menggariskan kaidah-kaidah untuk itu. Ia mempelajari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemikiran untuk membentuk pengetahuan yang tepat. Kaidah dan syarat dihidangkannya kepada pemikir agar pemikirannya berhasil. Tetapi logika tidak mempelajari semua syarat yang harus dipenuhi oleh pemikiran, melainkan hanya bentuknya. Bentuk itu ada tiga: pembentukan pengertian, putusan, dan penuturan. Karena ia mengarahkan perhatian kepada bentuk atau form, disebut orang juga ialah logika formal. Apabila logika formal dilanjutkan dengan logika material, maka pemikiran itu tidak hanya tepat menurut bentuknya, tapi juga benar menurut isinya. Kebenaran menyatakan diri dalam putusan. Karena itu, logika ada pula disebut sebagai kemampuan untuk memutuskan dengan benar. Putusan adalah hubungan antara pengertian, dan penuturan ialah hubungan antara putusan. Dengan demikian ada tiga kerangka logika seperti yang telah disinggung, yakni pengertian, putusan, dan penuturan. Yang utama diperkatakan logika ialah penuturan itu supaya tepat. Sesudah itu bergantung pada teori pengetahuan, yakni tentang sumber dan hakikat pengetahuan memperkatakan, apakah penuturan itu selain tepat juga benar. Tugas logika formil dilanjutkan oleh logika material. Penuturan itu tepat apabila dari putusan yang diharuskan ditarik kesimpulan sesuai dengan kaidah-kaidah, dan ia benar apabila kesimpulan menurut kaidah ditarik dari putusan atau premis yang benar, yakni mengatakan dengan benar keadaan yang sesungguhnya. Perbedaan tepat dan benar. Jadi apa perbedaan antara tepat dan benar? Sesuatu yang benar adalah tepat, tetapi yang tepat belum tentu benar. Ilustrasi berikut menjelaskan perbedaan itu. Misalnya, seorang pesuruh kantor tinggal di pinggiran kota harus 2 kali bertukar bis untuk sampai ke tempat kerjanya. Tiap hari ia harus mengeluarkan uang untuk pengangkutan 4 kali Rp30. Sebulan rata-rata 3.600, sedangkan gajinya sebulan hanya 3.500. Ia sering tidak masuk mencari tambahan penghasilan karena sering membolos. Kepalanya menghukumnya, gajinya dikurangi. Nah, sekarang timbul masalah tentang keputusan itu. Bagaimanakah sifat putusan tersebut? Keputusan adalah tepat, tapi tidak benar. Tepat karena sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pegawai yang sering membolos, yang membuat kesalahan-kesalahan, dijatuhi hukuman untuk mencegahnya membolos atau membuat kesalahan seterusnya. Tetapi keputusan itu tidak benar. Ia bekerja untuk mendapatkan penghasilan guna memberi makan keluarganya. Tetapi ternyata jangankan untuk memperoleh makan dari gaji, untuk ongkos datang ke kantor saja ia telah defisit. Karena itulah ia mencari tambahan penghasilan, sehingga dapat juga ia berbakti kepada kantornya, sekalipun beberapa hari dalam seminggu ia membolos. Jadi menurut kenyataan keputusan itu tidak benar. Perbedaan psikologi dan logika. Psikologi juga memperkatakan tentang berpikir, tetapi berbeda dari logika. Ia menyelidiki pemikiran sebagai proses kenyataan dalam individu yang konkret. Logika memandangnya dari tolak ukur ketepatan dan berlakunya. Sudah semenjak lama, kelihatan kecenderungan menjadikan logika sebagai teori metode berpikir dan ilmu. Apabila kita analisa tahap-tahap kerja ilmu, kita bertemu dengan kerangka logika. Mari kembali kita ikuti tahap-tahap ilmu pada penerangan sebelumnya. Mula-mula ilmu membentuk pengertian. Dalam pelukisan fakta-fakta, ilmuwan membentuk pengertian atau definisi, dan putusan, analisa, dan menggolong-golongkan. Dalam penjelasan fakta atau menentukan sebab dan merumuskan hukum, ia melakukan penuturan. Maksud dan tujuan logika.
Sekalipun maksud logika membentuk pengetahuan yang tepat dengan jalan berpikir adalah akhirnya tujuannya menghasilkan pengetahuan yang benar. Untuk pengetahuan yang benar harus tersedia bahan-bahan yang benar. 2 pasal yang lalu memperkatakan tentang pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang sesuai dengan objeknya yang sesungguhnya. Ini melibatkan kita pada asal atau sumber dan hakikat pengetahuan yang telah kita bahas. Karena itu, seperti telah disinggung, untuk menghasilkan pengetahuan yang benar dan dengan cara berpikir, logika bergantung pada teori pengetahuan tentang sumber dan hakikat pengetahuan. Apabila teori pengetahuan itu menyediakan bahan-bahan pengetahuan yang keliru, logika masih dapat membentuk daripadanya pengetahuan yang tepat, tapi tidak benar. Untuk menjelaskan masalah ini, kita ikuti misal seperti berikut. Kalau semua rumah di Jakarta bagus, maka rumah Mbok Indun pun bagus karena ia berumah di Jakarta. Menurut logika, penuturan itu adalah tepat, tapi apakah ia benar? Penuturan itu tidak mengatakan bahwa semua rumah di Jakarta bagus, melainkan kalau. Jadi, jelaslah bahwa logika menghasilkan pengetahuan selain tepat juga benar, manakala bahan-bahan yang tersedia untuk berpikir menurut kaidah-kaidah logika itu benar adanya. Sekalipun tidak benar, logika mencapai juga maksudnya, yakni membentuk pengetahuan yang tepat. Dalam kerja ilmu, kita lihat bagaimana bahan-bahan yang disediakan untuk berpikir logika itu dipastikan kebenarannya melalui riset dan atau eksperimen serta ujian dalam bentuk fakta-fakta. Batas logika dan teori pengetahuan. Jelaslah batas lapangan logika dan teori pengetahuan. Logika menentukan kaidah berpikir supaya pemikiran itu membentuk pengetahuan yang tepat. Teori pengetahuan membentuk pengetahuan yang benar tentang objek dalam bentuk keputusan. Manakala logika mempergunakan putusan teori pengetahuan yang benar sebagai premisnya, maka pengetahuan yang dihasilkan logika itu bukan saja tepat tapi juga benar. 2 syarat sukses. Sukses dalam kehidupan bergantung pada 2 faktor. 1. Membentuk pengetahuan yang benar tentang tindakan atau perbuatan yang akan dilakukan. 2. Kemauan untuk mewujudkan pengetahuan yang benar itu dengan tindakan dan perbuatan. Membentuk pengetahuan yang benar tergantung pula pada 2 faktor, yakni mengakui, mencari, dan menghimpun fakta-fakta. Kedua, logika yang membentuk fakta-fakta itu menjadi pengetahuan yang benar. Fakta-fakta itu mudah mengakui, mencari, menghimpunnya kalau kita mampu berpikir logika. Sebab seperti telah diuraikan, mengakui, mencari, dan menghimpun fakta-fakta itu adalah kerja ilmu yang dituntun oleh berpikir logika. Dengan demikian, inti sukses itu adalah logika dan kemauan. Manakala dianalisa sejarah orang-orang besar, selalu kita temukan kedua faktor tersebut dalam dirinya. Logika tanpa kemauan hanya merupakan teori-teori. Pengetahuan yang benar yang dihidangkan teori itu hanya merupakan potensi yang tidak berarti apa-apa kalau tidak diwujudkan dalam kenyataan. Untuk mewujudkan itu diperlukan kemauan. Kemauan adalah awal laku perbuatan yang mengubah pengetahuan yang benar menjadi kenyataan. Kemauan saja tanpa logika berbahaya, sebab kemauan itu akan melahirkan laku perbuatan yang keliru, salah, atau merusak karena tidak berdasarkan pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang keliru manakala diwujudkan dalam kenyataan menjadi kenyataan yang keliru juga. Menteri rumah sakit betapapun rajin, sungguh-sungguhnya dan besar kemauannya untuk menolong pasien, sampai tua ia tetap mantri. Tidak mungkin jadi dokter kalau karena kemauannya yang sungguh-sungguh itu dikerjakannya pembedahan atas pasien, maka kelirulah kenyataan yang terjadi. Si pasien bertambah parah sakitnya, jangan-jangan ia pasti meninggal. Sebaiknya dokter bedah betapa benar pengetahuan yang dimilikinya
betapa besar potensinya menyembuhkan pasien dengan pembedahan, namun si dokter itu tidak sukses pengobatannya kalau tidak ada kemauannya melakukan pembedahan. Hanya dokter yang memiliki ilmu bedah yang lengkap dan kemauan besar melakukan pembedahan menjadi dokter bedah yang sukses. Praktek logika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari pun logika selalu memainkan peranan penting. Kehidupan diisi oleh tindakan dan laku perbuatan. Tiap tindakan mempunyai tujuan. Tiap laku perbuatan mengandung nilai. Agar tujuan dan nilai itu tercapai, cara bertindak dan berlaku berbuat haruslah tepat. Untuk ketepatan, logikalah yang mengatur cara. Makin logis kita berpikir mengatur tindakan dan laku perbuatan, makin terjamin hasilnya. Perhatikanlah orang-orang yang berhasil usaha, kerja, atau karirnya. Perhatikanlah orang-orang besar dalam lapangan sosial, ekonomi, politik, perang, ilmu, teknik, pendidikan, filsafat, dan lain-lain. Selalu kita bertemu dengan logika sebagai faktor yang menentukan hasil dan kebesaran mereka. Etimologi logika. Kata logika berasal dari kata logos, bahasa Yunani, yang berarti kata atau pikiran. Secara lugawiyah, logika itu berarti ilmu berkata benar atau ilmu berpikir benar. Kebenaran adalah syarat bagi tindakan untuk mencapai tujuannya, bagi laku perbuatan untuk mewujudkan nilai. Logika menuntun pandangan lurus dalam praktek berpikir menuju kebenaran dan menghindarkan budi menempuh jalan yang salah dalam berpikir. Al-Farabi tentang ilmu. Ilmu mantik merupakan lapangan yang jadi perhatian khusus bagi Al-Farabi. Tentu karena ia menyadari bahwa filsafat tidak mungkin tanpa mempergunakan ilmu ini dalam berpikir. Tampaknya dalam hal ini ia banyak dipengaruhi oleh Aristoteles. Kesimpulannya antara lain Al-Farabi tentang logika adalah sebagai berikut. 1. Ilmu mantik ialah ilmu peraturan untuk dapat menegakkan pikiran dan menunjukkan kepada kebenaran dalam lapangan yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Dalam medan pemikiran ada hal-hal yang tidak mungkin salah. Misalnya, kaidah yang mengatakan keseluruhan lebih besar daripada sebagian. Lapangan itu adalah untuk diketahui dan diyakini. Kedudukan ilmu mantik dalam lapangan pemikiran sama dengan kedudukan ilmu nahwu dalam lapangan bahasa. 2. Maksud ilmu mantik ialah agar kita dapat meluruskan pemikiran orang lain, atau supaya orang lain dapat membenarkan pemikiran kita, atau kita dapat membetulkan pemikiran sendiri. Ketiga, lapangannya ialah segala jenis pemikiran yang dapat diucapkan dengan kata-kata dan semua kata dalam kedudukannya sebagai alat menyatakan pikiran. Keempat, ada 8 bagian ilmu mantik, yaitu al-muqalatul al-ayr kategori, al-ibaroh kata, al-qiyas analogi pertama, al-burhan analogi kedua, jadal atau debat, sofistika, retorika, dan syair. Kesimpulan tentang logika. Dari uraian tadi yang ditutup dengan kesimpulan Al-Farabi, dapatlah kita simpulkan bahwa logika ialah ilmu yang menentukan hukum budi sehingga pikirannya dapat mencapai kebenaran. 2. Ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dan cara berpikir yang dapat menyampaikan budi kepada kebenaran. Ketiga, ilmu yang dapat mempelajari kerja budi dipandang dari segi benar atau salah. Setelah kita memahami apa itu logika, apa fungsi dan peranannya dalam kehidupan, efektifkah kita sekarang menelaah kerangka logika, yakni pembentukan pengertian, putusan, dan penuturan. Pengertian. Dalam pembicaraan sehari-hari, sering kita mempersoalkan pengertian. Manakala suatu tidak jelas bagi kita, kita bertanya akan artinya. Demikian sering kita menanyakan pengertian tentang sesuatu. Demikian jarang kita, bahkan hampir tidak ada, kita menanyakan apa pengertian itu. Apa sebenarnya pengertian itu? Apabila objek dicamkan dan dikuasai oleh jiwa subjek, maka objek itu menjadi milik rohani.
Ketika itu subjek mengetahui secara budi. Pengetahuan budi inilah yang disebut pengertian. Yang ditangkap dari objek itu adalah hakikatnya. Bentuk hakikat dalam rohani itulah pengertian. Dan yang membentuk pengertian itu adalah budi. Apabila misalnya objek itu pohon, maka yang ditangkap dari pohon itu hakikatnya. Apa hakikat pohon? Tumbuh-tumbuhan yang berbatang, berakar di dalam tanah, bercabang dan berdaun, menjulang ke udara. Demikianlah bentuk hakikat pohon yang ada dalam ruhani. Dan itulah pengertian pohon yang diketahui oleh budi dan yang dibentuknya. Karena itu pengertian pohon hanya dalam budi. Di luar itu tidak ada. Jadi fakta-faktanya tidak ada. Kata pohon terdiri dari deretan bunyi kalau diucapkan dan deretan huruf yang melambangkan bunyi kalau dituliskan. Deretan itu membentuk kesatuan bunyi dan dipergunakan sebagai lambang pengertian pohon. Dengan demikian, pohon sebagai wujud tidak ada, ia hanya ada sebagai pengertian di dalam budi. Jadi pohon tidak ada, rumah tidak ada, manusia tidak ada, meja, mobil, sekolah, hujan, anak tidak ada. Tuhan tentu menyaksikan, apakah benar rumah, pohon, meja, mobil, anak, dan sebagainya tidak ada? Saya dapat menunjukkan bahwa semuanya itu tidak ada. Rumah saya, pohon di depan rumah saya, meja di dalam rumah saya, anak saya sendiri, apakah semuanya tidak ada? Kalau rumah diberikan predikat saya, pohon tertentu, yakni yang di depan rumah saya, meja ditambah dengan keterangan di dalam rumah saya, anak yang jelas wujudnya, yaitu punya saya sendiri. Itu memang ada, dapat dibuktikan dengan wujudnya. Tetapi rumah saja, pohon saja, meja, anak saja, tanpa ditambah predikat, tidak dibubuhi keterangan, tak ditentukan wujudnya, hanya ada dalam budi kita, dalam bentuk pengertian. Dalam kenyataan kesemuanya itu tidak ada. Kesemuanya baru menjadi ada ketika kepada kata itu diberikan keterangan, ditentukan wujudnya. Selama kita mengucapkan rumah, pohon, meja, dan sebagainya, selama itu pula kita menunjuk sesuatu yang ada dalam budi kita, belum mengalihkannya ke alam kenyataan. Ketika pengertian itu dialihkan ke alam kenyataan, kepadanya diberikan ciri-ciri tertentu yang bersifat khusus. Ciri-ciri khusus itu berbentuk pribadi, individual, kata-kata orang. Pembentukan pengertian. Bagaimana membentuk pengertian itu? Dengan jalan abstraksi, yaitu tidak mengindahkan ciri visual, atau bukan visual menangkap hakikat lepas dari wujud objek. Abstraksi ialah membentuk gambaran atau abstrak dalam budi kita yang kita sebut tanggapan dengan meninggalkan ciri-ciri aksidensi objek. Ciri-ciri itu ialah aksiden bahasa Inggris, yang kebetulan, yang bukan pokok, yang khusus ada pada individu. Dengan menanggalkan ciri-ciri yang bukan pokok, yang khusus, terbentuklah objek menurut hakikatnya, esensinya, yang umum, yang tergambar dalam budi kita. Ciri-ciri hakikat inilah yang disebut pengertian. Untuk ilustrasi, mari kita bahas pembentukan pengertian pohon. Kita melihat banyak pohon, tetapi tiap pohon itu bersifat pribadi, berdiri sendiri-sendiri, memiliki kekhususan-kekhususan, yaitu segala sesuatu yang hanya ada pada masing-masing pohon. Pohon itu ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang gemuk batangnya, dan ada yang kurus, juga yang sedang. Berbunga, berbuah, tidak berbunga, tidak berbuah. Yang tua, yang muda, yang lurus, yang bengkok, dan lain sebagainya. Bentuk daunnya berbeda-beda, letaknya tidak ada yang sama, dan sebagainya. Apa yang ada pada masing-masing pohon itu yang merupakan kekhususan masing-masing, yang ada pada pohon yang satu tapi tidak ada pula di pohon yang lain. Itulah yang disebut ciri-ciri aksiden. Di samping kekhususan masing-masing itu, masing-masingnya punya pula persamaan umum. Tiap-tiap pohon adalah bangsa tumbuh-tumbuhan, tapi tiap-tiapnya memiliki batang, akar dalam tanah, cabang, dan daun menjulang ke udara. Inilah yang ada pada tiap-tiap yang disebut pohon. Tanpa ciri-ciri ini, sesuatu tidak disebut pohon.
Karena itu, inilah yang hakikat pohon, dan ciri-ciri hakikat inilah yang dibentuk oleh budi dengan meninggalkan ciri-ciri aksiden. Itulah pengertian. Karena itu, ketika kita mendengar kata pohon atau membacanya, terbentuk gambaran dalam budi tanggapan kita dalam bentuk ciri-ciri hakikat itu. Ketika kepada ciri-ciri hakikat itu ditambahkan ciri-ciri aksiden, yaitu kekhususan-kekhususan tertentu, misalnya kekhususan seperti yang ada pada pohon di depan rumah saya, maka gambaran abstrak itu menjadi konkret. Terbentuklah pohon itu, letaknya, bentuknya, tinggi rendahnya, gemuk kurusnya, batangnya, berbunga, berbuah atau tidaknya, tua mudanya, umurnya, dan lain sebagainya. Barulah objek yang tadinya tidak ada karena hanya berbentuk pengertian menjadi ada. Mana adanya? Itu pohon yang ada di depan rumah saya. Hakikat atau esensi. Hakikat atau esensi atau substansi objek menunjukkan halnya adanya pada objek itu, tidak memerlukan hal yang lain, sedangkan aksidensi objek adalah yang melekat pada hakikat seperti sifat, jumlah, keadaan, waktu, bentuk, dan lain sebagainya. Substansi menunjukkan inti sesuatu hal, aksidensi sifat atau aspek yang kebetulan melekat pada substansi. Ciri-ciri aksidensi yang dapat kita temukan pada substansi ada 9 banyaknya. 9 ciri aksidensi. 1. Sifat. Menjawab pertanyaan bagaimana substansi itu. 2. Jumlah. Menjawab pertanyaan berapa banyak substansi. 3. Hubungan. Menunjukkan relasi atau substansi dengan substansi lain. 4. Aksi, tindakan, dan perbuatan substansi. 5. Pasif, kemungkinan substansi menerima perubahan. 6. Isi, besar kecilnya suatu substansi. 7. Waktu, kapan atau berapa lama substansi. 8. Sikap atau situasi bagaimana adanya, keadaan yang melibatkan substansi. Dan 9. Tempat, keadaan yang melingkupi substansi. Kepada hakikat atau substansi dapat dilekatkan ke 9 ciri aksidensi itu. Misalnya, seekor kuda yang gagah kepunyaan Jenderal Rajab sebagai pelomba kemarin di Gelanggang Bogor ikut berpacu memperebutkan piala Gubernur Jawa Barat. Mari kita bahas aksidensi yang dilekatkan pada kata-kata substansinya. 1. Seekor, itu jumlah. Kuda, substansi. Yang gagah, sifat. Kepunyaan Jenderal Rajab, hubungan. Sebagai pelomba, sikap. Kemarin, itu waktu. Di Gelanggang Bogor, tempat. Ikut berpacu, situasi. Memperebutkan, aksi. Piala Gubernur Jawa Barat, pasif. Jadi kesembilannya lengkap di contoh penuturan kata-kata tadi. Penggolongan pokok-pokok pengertian itu disebut kategori. Aristoteles membagi pengertian atas 10 kategori itu, yaitu substansi 1, 2. Kuantitas atau jumlah, 3. Kualitas atau sifat, 4. Hubungan atau relasi, 5. Aktivitas atau kegiatan, 6. Pasifitas, 7. Waktu, 8. Tempat, 9. Situasi, dan 10. Sikap atau status. Tiap kata dalam kalimat menunjuk substansi atau aksidensi. Penelaahan fungsi kata itu membawa kita ke dalam studi tata bahasa, dan memang tata bahasa inheren dengan logika. Tata bahasa mudah sekali dipahami kalau logika dikuasai. Orang yang jalan pikirannya teratur, bahasanya pun teratur. Orang gila, bahasanya kacau, karena jalan pikirannya juga kacau. Kepada pengertian yang berbentuk gambaran dalam budi kita beri tanda atau lambang. Sebab itu banyak sekali gambaran atau pengertian itu yang ada dalam budi kita. Seperti pula banyak sekali individu atau di lingkungan kita untuk memudahkan penunjukan pengertian tertentu kepadanya diberi lambang. Seperti pula untuk mempermudahkan penunjukan individu tertentu kepadanya diberi lambang dalam bentuk nama. Hubungan pengertian dan kata. Lambang yang diberikan kepada pengertian itu ialah kesatuan bunyi berbentuk kata.
Kata adalah deretan suara yang membentuk kesatuan bunyi itu. Kepada masing-masing suara diberikan oleh perbedaan dan peradaban tanda tertulis. Tata suara itu membentuk abjad. Dengan abjad kita dapat menulis deretan suara yang membentuk kesatuan bunyi. Kesatuan bunyi adalah kata yang melambangkan pengertian. Kata adalah penamaan pengertian. Seperti pula lambang individu kita disebut nama individu itu. Dengan demikian jelaslah, tidak ada hubungan sesungguhnya antara pengertian dengan kata yang kita susun semau kita, yang kita pakai sebagai tanda untuk pengertian. Kepada pengertian diberikan tanda oleh kebudayaan, atau kepada kata diisikan pengertian. Kalau ada hubungan antara kata dan pengertian, tentu kalau kita mendengar suatu kata, langsung kita tangkap pengertiannya. Sehingga tiap kita mendengarnya, tentu kita akan mengerti apa yang dimaksudkannya. Ternyata tidak demikian halnya. Sebutkan kata pohon kepada orang Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, Jepang, dan bangsa-bangsa lain. Mereka tidak mengerti. Mereka hanya mendengar deretan suara pohon yang membentuk kesatuan bunyi tanpa membentuk tanggapan apa-apa dalam budinya. Tuan tentu meragukan bahwa pohon itu tidak mengandung pengertian. Kebudayaan Indonesia sesungguhnya hanya mengait-ngaitkan pengertian kepadanya. Kalau memang demikian, kenapa saya mengerti kalau mendengar kata-kata dan membaca tulisan pohon? Karena saya ialah orang Indonesia, dan ketika kecil saya berkenalan dengan kata itu. Kebudayaan saya mengikat perjanjian dengan saya, bahwa kalau saya mendengar dan kalau sudah pandai tulis baca membaca kata itu, yang dimaksud ialah gambaran dalam budi, berbentuk tumbuh-tumbuhan yang berbatang, berakar di dalam tanah, bercabang dan berdaun, menjulang ke udara. Hubungan yang bersifat bikinan ini ditanamkan kepada saya. Penanaman itu disebut pendidikan bahasa. Tetapi orang-orang di luar Indonesia, Inggris, Belanda, Perancis, Jerman, Jepang, dan bangsa-bangsa lain belum mengikat perjanjian itu dengan kebudayaan Indonesia, maka mereka tidak mengerti. Karena itu kata pohon tidak mengandung arti baginya. Suatu ketika orang asing itu datang ke Indonesia dengan mempelajari bahasa Indonesia. Ia mengikat perjanjian dengan kebudayaan Indonesia tentang lambang-lambang yang dipergunakan untuk pengertian-pengertian yang dikandung oleh budinya. Karena kebudayaannya sendiri telah mempunyai kata-kata untuk pengertian itu, mudahlah baginya mempelajari bahasa Indonesia. Dengan menerjemahkan kata-kata bahasa ibunya ke dalam kata-kata Indonesia atau sebaliknya, barulah ia mengerti apa yang dimaksud dengan kata-kata Indonesia itu. Setelah orang Inggris menerjemahkan pohon ke dalam kata tree, mengertilah ia pengertian apa yang dilambangkan oleh kata pohon. Dengan mempelajari bahwa kata tree itu dalam bahasa Indonesia ialah pohon, ketika itu baru ia tahu bahwa pengertian yang dihubungkan dengan tree sama dengan pengertian yang dilambangkan oleh kata pohon. Dengan demikian terbuktilah bahwa tidak ada hubungan antara kata dan pengertian. Yang ada hanya kepada pengertian diberikan kata sebagai lambang. Dan lambang itu bikinan masing-masing kebudayaan. Kata sama dengan bikinan. Karena itu tidaklah sama pengertian itu dengan kata. Pengertian yang sama dapat dinyatakan dengan kata yang berlainan. Pengertian pohon dinyatakan oleh tiap kebudayaan dengan kata yang berlainan. Inggris tree, Belanda boom, Prancis arbre, Jerman baum, Jepang hon. Aku, saya, hamba, abdi, kula, aden, awak adalah kata-kata berlainan yang pengertiannya yang dilambangkan adalah kesamaan. Sebaliknya, kata yang sama dapat dinyatakan pengertian yang berlainan. Kepala saya, kepala sekolah, kepala surat, kepala negara, kepala besar, kepala bandar, kepala yang besar, kepala batu, batu kepala. Kata kepala yang sama menunjukkan kepada pengertian yang berbeda-beda. Kata matang dalam ungkapan-ungkapan berikut juga tidak sama pengertiannya. Telur setengah matang, orang yang setengah matang, pengetahuan setengah matang,
Pekerjaan yang belum matang, matang oleh pengalaman. Kata objektif dalam filsafat berbeda pengertiannya dengan objektif dalam ucapan sehari-hari. Jelaslah bahwa pengertian yang dinyatakan dalam kata-kata, tapi kata-kata itu bukan pengertian. Kata adalah alat untuk menyatakan pengertian. Sebab masalah pengertian. Hubungan yang bersifat bikinan, karena itu longgar sekali antara kata dengan pengertian, jadi sebab utama. 1. Tahu katanya, tapi sukar merumuskan pengertiannya. 2. Mudah salah paham terhadap kata-kata yang didengar atau dibaca. Ketiga, perselisihan yang disebabkan oleh kata-kata. Keempat, kemampuan untuk membuat jargon. Kelima, ngawurnya pemikiran. Di bab sebelumnya telah kita bicarakan masalah pengertian dan definisi. Kita tahu kata-kata meja, rumah, pohon, jambu, mobil, bulan, telepon, air, api, manusia. Dapatkah kita merumuskan pengertian kata-kata itu? Kita juga kenal kata-kata sosial, ekonomi, politik, ilmu, teknologi, seni, agama, kebudayaan, hukum, cinta, korupsi. Apa pengertian masing-masing kata itu sesungguhnya? Bukan sekedar itu kata-kata yang kita ketahui, yang kita kenal, yang kita pergunakan dalam ucapan sehari-hari, ratusan ribuan banyaknya. Jarang kita dapat merumuskan pengertiannya. Benarkah kalau yang dikatakan bahwa kita mengerti kata-kata yang kita pakai selama orang kita bertanya kepada kita tentang maksudnya? Ketika orang bertanya, apa pengertiannya? Ketika itu, kita tidak mengerti lagi. Kekaburan dan kesukaran pengertian. Dalam musyawarah, diskusi, dialog, atau melakukan kritik, sering kita ditegur oleh orang yang uraiannya yang kita bahas karena berbeda paham kita dengan dia tentang kata-kata yang dipakainya. Sering kita mendengar perselisihan antara si A dan si B karena kata-kata. Si B melakukan sesuatu menurut kata-kata yang didengarnya dari si A, tetapi si A menyalahkan atau membantah. Bukan itu yang saya maksud. Jadi si B menangkap pengertian kata-kata si A berbeda dengan pengertian yang diucapkan oleh si A dalam kata-kata yang diucapkannya. Dalam dunia politik atau propaganda, sering orang mengisikan ke dalam kata-kata yang umum dikenal pengertian lain. Ini adalah jargon. Dahulu sering PKI mempergunakan kata-kata rakyat untuk mengkritik atau menuntut apa yang diinginkannya. Membiarkan Masumi tetap hidup merugikan kepentingan rakyat. Rakyat menuntut supaya kabinet ini dibubarkan dan diganti dengan kabinet Nasakom. Ke dalam kata rakyat dimaksudkannya pengertian lain. Kaum komunis mengatakan bir adalah minuman orang modern. Pergi ke Steambed, ke message adalah kebiasaan modern. Ini pun jargon. Pengertian kata-kata yang kita pakai merupakan jalan di atas mana pemikiran kita bergerak. Karena itu, manakala pengertian kata-kata itu kabur bagi kita, menjadi ngawurlah pemikiran kita. Jadi, telitilah ucapan yang kita dengar atau baca. Apabila si tukang pidato atau penulis itu tidak pasti akan pengertian kata-kata yang dipergunakannya, akan ngawurlah pemikirannya. Isi dan lingkaran pengertian. Pengertian itu mengandung isi dan mempunyai lingkaran. Yang dimaksud dengan isi ialah kesatuan ciri yang dikandung pengertian itu. Sedangkan lingkaran jumlah objek yang mengandung isi. Antara isi dan lingkaran terdapat perbandingan seharga. Makin banyak ciri-ciri yang dimasukkan ke dalam isi, makin sempit lingkarannya. Sebaliknya, makin luas lingkaran pengertian, makin sedikit ciri yang dikandungnya. Contoh, kalau kita sebut orang adalah ciri-cirinya makhluk yang berbadan dan berakal, berbeda daripada makhluk-makhluk lain, benda mati, tanaman, hewan, makhluk halus, dan lain sebagainya, juga berbeda daripada kholik. Isi pengertiannya, makhluk berbadan dan berakal, lingkarannya luas sekali, yaitu semua makhluk yang berbadan dan berakal, apakah yang pernah hidup, yang masih hidup, atau yang akan lahir, tidak pandang di mana adanya, apakah ada di bumi, mungkin juga di planet lain, di mana diamnya pun tidak dipersoalkan.
apakah di barat atau di timur. Kalau kita sebut orang timur, isinya bertambah, yaitu makhluk yang berbadan dan berakal yang lahir atau berasal dari timur, tetapi lingkarannya menjadi bertambah kecil. Orang barat dikeluarkan dari lingkaran pengertian. Kalau kita sebut orang Indonesia, isinya ditambah dengan kebangsaan Indonesia, lingkarannya bertambah kecil. Orang India, Pakistan, Cina, Jepang, Birma, dan orang-orang timur lain dikeluarkan dari lingkaran pengertian. Kalau saya sebut orang Jakarta, isinya ditambah dengan berkedudukan di Jakarta, lingkarannya bertambah sempit juga. Penduduk negeri-negeri Indonesia yang lainnya tidak termasuk ke dalam lingkaran itu. Demikianlah selanjutnya kalau saya sebut orang Kebayoran lama, orang yang tinggal di sebelah rumah saya, orang yang saya peristri. Pengertian terakhir mengandung ciri yang terbanyak karena meliputi hanya satu objek. Lingkarannya demikian sempitnya, hanya terbatas pada satu individu. Isi pengertian. Menurut isi, pengertian diklasifikasi seperti berikut. 1. Kumpulan dan sendiri-sendiri atau kolektif atau distributif. Isi pengertian kolektif mencakup objek secara koleksi, kelompok, kumpulan. Misalnya, kodi, resimen, barisan, armada, kompleks. Isi pengertian distributif menunjuk objek sebagai sendiri-sendiri, satu demi satu, terpisah, bukan kelompok-kelompok, misalnya baju, mahasiswa, prajurit, kapal, rumah, pohon. Kedua, konkret dan abstrak atau nyata dan gaib. Isi pengertian konkret langsung memperhatikan kenyataan pada objek yang berdiri sendiri, misal mobil biru. Pengertian ini menunjuk kenyataan mobil dengan sifat biru. Isi pengertian abstrak menunjukkan kepada sifat yang tak dapat disentuh panca indera. Misalnya, kebaikan hati orang itu luar biasa. Kebaikan hati adalah sifat yang tidak bisa kelihatan. Dalam bahasa Indonesia, awalan ke dan akhiran an berfungsi sebagai pengertian abstrak seperti kebaikan, keadilan, kecepatan, kebodohan, keahlian, dan lain sebagainya. Ketiga, sindiran dan terus terang. Isi pengertian sindiran ialah menyatakan sesuatu secara tidak langsung atau tidak terang-terangan. Misal, ia mengambil uang saya tanpa setahu saya. Kalau berterus terang, saya akan berkata, ia mencuri uang saya. Mengambil tanpa setahu saya dan mencuri sama pengertiannya. Yang pertama mengandung pengertian sindiran, yang kedua pengertian terus terang. Menurut lingkarannya, pengertian dapat kita klasifikasi sebagai berikut. 1. Tunggal atau singular. Pengertian yang berlingkaran tunggal ialah pengertian yang teruntuk kepada satu saja, satu orang atau satu barang saja. Tidak dapat dipergunakan untuk orang-orang banyak. Misalnya, Rija anak bungsu saya, istri kakak saya tertua, kuda Jenderal Rajab, engkau buku guru kamu. Masjid Al-Azhar. Lingkaran pengertian kata-kata itu terbatas pada satu orang atau barang saja. Kedua, sebagian atau partikular. Pengertian sebagian lebih luas lingkarannya daripada pengertian tunggal, tapi ia tidak mencakup semua. Ia menunjukkan sekelompok atau sejumlah manusia atau barang saja. Kata-kata Indonesia yang menunjukkan pengertian partikular, misalnya beberapa, sejumlah, sebagian, separuh. Ungkapan beberapa orang, sejumlah mahasiswa, sebagian harta, separuh keuntungan, menunjukkan pengertian tersebut. Ketiga, umum atau universal. Lingkaran pengertian umum mencakup semua objek tanpa pengecualian sebagian atau sesuatu objek. Kata-kata Indonesia yang menunjukkan pengertian universal, misalnya semuanya, seluruhnya, sekaliannya, tiap-tiapnya. Kita telah membicarakan pengertian yang dilambangkan oleh kata. Manakala pengertian itu tidak ditambahi dengan aksidensi atau kata tidak diberi predikat, adalah ia menunjukkan pengertian umum, misalnya rumah, pohon, meja, mobil, sekolah, hujan, anak, menunjuk pengertian umum. Setelah diberikan ciri aksidensinya, barulah ia menjadi konkret atau barulah ia konkret umum, partikular atau singular. Rumah
adalah tempat tinggal manusia, pengertian universal. Semua rumah di Jakarta indah-indah, pengertian universal konkret. Sebagian rumah di Jalan Sudirman dibongkar, pengertian sebagian. Rumah saya diperbaiki, pengertian tunggal. Peranan, isi, dan lingkaran pengertian. Isi dan lingkaran pengertian penting peranannya untuk berpikir tepat dan menghasilkan pengetahuan yang tepat. Kalau saya dengar berita, pemerintah membeli armada niaga di Jepang, saya sudah dapat menyimpulkan bahwa pemerintah bukan hanya membeli satu buah kapal, sebab armada menunjukkan pengertian kolektif. Kita tak akan mengatakan saya melihat warna biru, karena kalimat ini salah. Warna biru tak dapat dilihat karena ia pengertiannya abstrak. Warna biru itu baru konkret kalau ia melekat pada barang, ia melekat pada cat, disebutlah cat biru. Ia melekat pada mobil, disebutlah mobil biru. Dengan memahami pengertian sindiran, kita dapat menangkap pemikiran sesungguhnya dari orang yang menyindir. Kalau seorang pandai mengatakan, "Kalau Tuan masih tidak mengerti uraian saya, sayalah yang bodoh tak mampu menjelaskannya." Yang dimaksudkannya ialah sesungguhnya Tuanlah yang bodoh. Sapi adalah hewan. Jalan pikiran ini adalah tepat, karena pengertian sebagian dapat masuk ke dalam pengertian umum. Karena sapi sebagian dari hewan, dapatlah kita katakan ya hewan. Tetapi kita tidak dapat mengatakan bahwa hewan itu sapi. Yang umum tidak mungkin masuk ke dalam bagian daripada yang umum itu. Kalau yang umum itu merupakan bulatan, yang partikular bagian dari bulatan itu. Tidak mungkinlah bulatan yang luas lingkarannya masuk ke dalam bagian yang sempit. Kalau rapot anak saya buruk, sedangkan rapot teman-temannya baik, tak mungkin saya menyimpulkan bahwa gurunya lah tak cakap mengajar. Yang berapor buruk itu hanya tunggal dalam kelas. Kalau terdapat umum, dapatlah disimpulkan gurunya yang tidak cakap. Maka jalan pikiran saya akan sampai kepada putusan anak sayalah yang bodoh. Dikarenakan pengertian merupakan gambaran dalam budi adalah batas gambaran yang abstrak itu tidak begitu jelas. Pengertian dilambangkan dengan kata. Karena itulah waktu kita mendengar, membaca, atau mengucapkan kata, timbul kesan dalam budi yang berbentuk gambaran yang tidak jelas batasnya. Ketika kita sendiri mengucapkan kata atau menuliskannya, kita melambangkan kesan yang ada dalam budi. Kesan atau gambaran yang tidak jelas batasannya itulah yang berakibat kepada sukar merumuskan pengertian kata, mudah salah paham tentang kata yang didengar atau dibaca, perselisihan disebabkan kata-kata, jargon, dan ngawurnya pemikiran seperti telah dibahas dalam bab tadi. Karena itulah untuk berpikir teliti atau tepat, untuk berpikir ilmiah dibentuk pembatasan pengertian. Definisi atau ta'rif. Pembatasan pengertian itulah yang disebut definisi atau ta'rif. Pengertian yang tidak jelas batas-batasannya itu disebut oleh Samuel Butler sebagai chaos of ideas, ide-ide yang centang perenang yang tidak tersusun. Maka didefinisikannya definisi sebagai berikut. Definisi ialah dinding kata-kata yang melingkungi ide-ide luas tak tersusun. Definisi merumuskan pengertian yang lengkap kata. Yang disebutkannya hanyalah ciri-ciri hakikat substansi yang didefinisikan. Ciri-ciri aksidensinya tidak disebut, karena ta'rif menunjuk kepada sesuatu yang abstrak, yang umum, yang ada dalam budi. Tiap objek yang mengandung ciri-ciri hakikat itu menjadi konkret ketika padanannya melekat ciri-ciri aksiden. Rumusan ciri-ciri hakikat itu adalah definisi. Maka tiap objek yang konkret mengandung definisi yang bersifat universal. Objek konkret itu sendiri bersifat tunggal karena ciri-ciri aksidensi yang hanya ada pada objek itu. Misal definisi pohon dalam budi kita merupakan pengertian yang tidak jelas batas-batasannya, bermacam-macam jenis dan beragam sekali bentuknya. Terdapat di mana-mana di permukaan bumi, yang satu tentu berbeda dari yang lain. A. Chaos of
ideas, kata Butler. Sekarang kita tentukan batas-batasannya yang bermakna merumuskan pengertian yang universal. Pohon itu adalah jenis tumbuh-tumbuhan. Ia berbatang yang akarnya menghunjam ke dalam tanah. Ke sebelah atas batang itu adalah cabang-cabang dan atau ranting-ranting dengan daun-daunnya. Inilah ciri-ciri hakikat atau ciri-ciri utama dan tiap pohon yang ada. Maka kita definisikanlah pohon itu sebagai berikut. Pohon ialah tumbuh-tumbuhan yang berbatang, berakar di dalam tanah, bercabang atau beranting dan berdaun-daun yang menjulang ke udara. Takrif ini dapat kita kenakan kepada tiap pohon yang ada. Tetapi pohon yang ada selain mengandung definisi, juga mengandung ciri-ciri aksiden yang menyebabkannya konkret. Kalau definisi tidak mengenai tiap pohon yang ada adalah ia tetap lengkap, lemah, atau salah. Kelengkapan itu mudah dimasukkan ke dalam definisi karena jumlah ciri hakikat itu tidak banyak. Dengan definisi kita dapat mengenali tiap pohon yang belum pernah kita lihat, yang bertebaran tumbuhannya di permukaan bumi. Takrif adalah alat pengenal. Mengenal adalah mengetahui, maka ia adalah alat pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu yang bertugas membentuk pengetahuan tentang objek yang dihadapinya menjadikan pembentukan definisi sebagai tahap kedua dalam kerja. Setelah menghimpun fakta-fakta, ia melakukan pelukisan umum tentang fakta-fakta itu. Ia merumuskan ciri-ciri fakta-fakta itu. Inilah pembentukan definisi. Demikianlah pentingnya peranan takrif dalam kerja ilmiah, dan bagi pemikir teliti dan tepat, keperluannya juga tidak dapat ditawar-tawar. Uraian tadi memperlihatkan saling hubungan ketat antara pengertian dan definisi. Definisi ialah rumusan pengertian, dan pengertian adalah definisi yang belum selesai. Ada beberapa macam definisi, misalnya definisi persamaan ungkapan. Kepada kata diberikan definisi dengan kata sinonim atau kata terjemahannya. Kata harimau terpakai di Minangkabau, anak Jakarta tidak mengerti kata itu, maka diberikanlah definisi berikut. Harimau ialah macan. Definisi persamaan itu umum dipergunakan dalam mempelajari bahasa. Kepada orang Inggris diucapkan kata pohon, ia tidak mengerti. Diberikan definisi bahwa pohon itu adalah tree. Definisi peragaan. Definisi ini menerangkan sesuatu dengan jalan memperagakan atau memperlihatkannya sambil menunjuk kepada lambang negara. Guru menerangkan, ini ialah lambang negara. Definisi ini biasa dipakai di sekolah-sekolah dengan alat-alat peraganya. Juga dipakai untuk umum dalam memperkenalkan barang sesuatu. Definisi luas. Definisi ini menerangkan sesuatu yang memberikan contoh-contoh sekali. Misalnya, ikan ialah binatang yang hidup di dalam air, seperti hiu, situhuk, tongkol, sepat, kakap, bandeng, mujair. Definisi ini bisa pula dipakai dalam pelajaran sekolah. Dan definisi uraian. Definisi ini menerangkan sesuatu dengan menganalisa bagian-bagiannya satu demi satu. Negara ialah wilayah yang jelas batas-batasannya, rakyat yang mendiami wilayah itu, dan pemerintah yang berdaulat dalam wilayah itu. Definisi lukisan. Definisi ini menerangkan sesuatu dengan melukiskan sifat-sifatnya. Gajah ialah hewan yang badannya besar seperti gerbong kereta api, hidungnya panjang laksana galah, taringnya besar seperti sula, kakinya tegap seperti pohon kelapa, telinganya lebar seperti dulang, dan suaranya nyaring seperti klakson mobil. Tugas definisi. Tugas definisi menerangkan dengan takrif kita mengetahui atau mengenal sesuatu yang tadinya belum kita ketahui atau kenal. Kalau ia tidak berhasil, yaitu bagi kita yang masih tetap gelap tentang apa yang didefinisikan, gagallah ia. Misalnya, apa itu manusia? Pertanyaan apa minta jawaban definisi. Kalau jawabannya manusia itu bukan hewan, adalah definisi ini tidak salah, tetapi ia gagal menjalankan tugasnya. Kita masih belum mengetahui apa manusia itu sesungguhnya. Tanaman juga bukan hewan, demikian juga rumah, langit, Tuhan, air, dan lain sebagainya. Takrif yang sempurna ialah tidak boleh negatif dan dikehendaki sependek mungkin.
Pembentukan definisi. Dalam dunia ilmu pembentukan definisi, lazimnya mempedomani cara sebagai berikut. Memasukkan objek yang ditakrifkan ke dalam golongan atau jenis yang berdekatan sambil menunjukkan ciri-ciri yang khusus yang membedakannya dari anggota-anggota lain dari golongan itu. Misalnya, kembali kita bertanya tentang manusia. Definisinya, manusia ialah hewan yang berakal. Definisi ini pendek dan tidak negatif. Manusia dimasukkan ke dalam golongan yang berdekatan yaitu hewan. Lantas dengan menunjukkan ciri khususnya, ia dibedakan dari anggota-anggota lain dari golongan lain. Ciri khusus itulah adalah akal yang tidak dimiliki oleh warga hewan lainnya. Definisi. Selanjutnya dalam membentuk definisi, beberapa syarat harus diperhatikan. Satu, ciri-ciri yang dirumuskan itu tidak boleh berlebih atau kurang. Misal yang berlebih-lebihan. Ya. Pohon ialah tumbuh-tumbuhan yang berbatang, berakar pada bagian bawah batangnya yang berada di dalam tanah. Akar itu ada yang bercabang-cabang, ada pula yang tidak, dan bagian atas batang itu ada cabang dan ranting yang berdaun. Dalam musim-musim tertentu, ia berbunga dan berbuah. Sedangkan contoh yang kekurangan ialah mendefinisikan pohon ialah tumbuh-tumbuhan. Kedua, jangan memakai kata yang berulang yang sama artinya. Misal, orang ialah makhluk manusia. Ketiga, jangan memakai kata yang mengingkari. Misal, manusia ialah bukan hewan. Dan keempat, jangan memakai kata yang terlalu umum. Misal, harimau ialah binatang buas. Setelah selesai membicarakan soal definisi sebagai rumusan pengertian, sampailah kita sekarang memperkatakan pengertian yang sama tapi juga berbeda. Apabila antara dua kata atau ada segi persamaan dan segi perbedaan, dikatakanlah antara keduanya ada analogi. Ada kesamaan pengertian di samping persamaan. Kesamaan dapat kita samakan dengan identis atau equivalent. Kesamaan adalah seluruhnya sama, tetapi persamaan tidak semuanya sama. Ada segi perbedaannya. Dalam hal ini kita menghadapi analogi. Misal, manusia ada, Tuhan ada. Antara pengertian adanya manusia dan adanya Tuhan terdapat segi persamaan dan segi perbedaannya. Segi persamaannya sama-sama bereksistensi. Segi perbedaannya adanya manusia mengandung ketiadaan. Adanya itu didahului oleh tidak ada dan diakhiri oleh tidak ada. Sedangkan adanya Tuhan tidak berawal dan tidak berakhir. Yang pertama nisbi, yang kedua mutlak. Antara mati manusia dan matinya hewan terdapat pula analogi. Kedua-duanya sama-sama mengakhiri hidupnya. Tetapi mati yang pertama merupakan mata rantai untuk kehidupan kedua. Sedangkan matinya yang kedua tidak bersambung dengan kehidupan selanjutnya. Arti lugawiah analogi ialah persesuaian. Jadi apabila antara dua pengertian ada persesuaian tapi bukan kesesuaian, dikatakanlah yang satu analog, dapat pula dikatakan sejajar dengan yang lain. Macam-macam analogi. Analogi pinjaman. Ada 3 macam analogi. 1. Analogi pinjaman. Pengertian yang merupakan akibat pinjaman untuk menunjuk pengertian yang merupakan sebab. Rahman sehat. Sehat dalam kalimat ini merupakan akibat usaha Rahman mengatur kehidupannya dan adalah benar kalau dikatakan Rahman itu sehat. Makanan itu sehat. Tidaklah benar sesungguhnya bahwa makanan itu sehat. Yang benar, makanan itu menyebabkan sehat. Tetapi untuk menyingkatkan kalimat, dipinjam kata sehat dan diuntukkan bagi makanan. Seharusnya makanan itu menyebabkan sehat. Kata sehat yang diuntukkan bagi makanan disebut pengertian analogi pinjaman. Contoh lain, penduduk negeri ini kaya, bumi ini kaya. Sebenarnya seharusnya bumi ini menyebabkan penduduknya kaya. Kaya yang jadi sifat orang dipinjam dan diuntukkan bagi bumi. Kedua, analogi metafora. Sifat sebutan yang diberikan kepada pokok kalimat merupakan pengertian yang pada lahirnya tidak mungkin terjadi. Misal, bulan itu senyum padaku. Pada lahirnya bulan itu tidak mungkin berbuat demikian. Hanya aku merasa seolah-olah bulan itu tersenyum. Hari ikut bersedih dengan kematian pahlawan itu.
Di tengah malam saya dengar bunyi biola itu merayu dan menangis terseduh-seduh. Sedih, merayu, dan menangis itu adalah analogi metafora yang kita pakai untuk melukiskan perasaan kita sendiri. Pelukisan surga dalam Quran sering mempergunakan pengertian analogi metafora sebagai berikut. Di mana sungai-sungai mengalir, sungai membawa kehidupan, kesegaran, dan kemakmuran. Dengan analogi itu ditimbulkanlah tanggapan kehidupan, kesuburan, kesegaran, dan kemakmuran tentang surga. Yang ketiga, analogi strukturil. Penamaan dan perbedaan pengertian ini dengan pengertian lain terletak pada strukturnya. Misal, manusia hidup, binatang hidup, tanaman hidup, mesin hidup, Tuhan hidup, warna lukisan itu hidup. Meskipun semuanya itu sama-sama menggunakan kata hidup, tapi hidup yang satu dengan yang lain tidak sama. Ada persamaan, ada perbedaan strukturnya. Hidupnya manusia dan hidupnya binatang sama dalam struktur fisiknya, tapi tidak dalam struktur batinnya. Hidupnya tanaman dan hidupnya mesin pabrik sama dalam struktur produksinya, tetapi tidak sama dalam struktur kerjanya. Hidupnya Tuhan berbeda dengan yang lain dalam struktur apapun juga. Demikianlah pengertian analogi dan sebagai macamnya. Dengan memahaminya baru kita mampu mempergunakan pengertian analogi yang teliti dan tepat, dan dapat pula kita mengerti dan membahas dengan tepat manakala orang lain memakainya. Kepada tiap pengertian diberikan oleh bahasa lambang dalam bentuk kata. Manakala pengertian itu sesuai dengan kata yang dilambangkannya atau kata itu sesuai dengan pengertian yang diisikan kepadanya, maka benarlah pengertian atau kata itu. Apabila tidak, palsulah ia. Dalam ucapan sehari-hari, kita sering dengar kata yang tidak sesuai dengan pengertian yang diisikan ke dalamnya oleh bahasa itu. Maka terhadap itu kita dengan pengertian yang palsu. Ada 5 macam kepalsuan. 1. Kepalsuan kata yang dibiasakan oleh masyarakat. Karya itu sempurna bagusnya. Kata sempurna yang disifatkan kepada ciptaan manusia adalah palsu. Hanya ciptaan Tuhanlah yang sempurna. Kami mengikat janji sehidup semati. Apabila seorang mati, apakah yang lain juga mati? 2. Kepalsuan karena kata yang berarti lain. Merah berarti berani. Tinta pena yang saya merah, tinta itu berani. Tidak kan? 3. Kepalsuan karena deduksi yang salah. Orang Eropa ialah manusia, orang Afrika bukan Eropa. Berarti orang Afrika bukan manusia. Salah kan? 4. Kepalsuan karena mengacaukan pengertian umum dan pengertian terbatas. Sapi itu hewan, jadi hewan itu sapi. 5. Kepalsuan tentang angka-angka. Untuk sejarah mahasiswa jurusan sejarah, itu mendapat angka 6 dalam ujiannya. Untuk pelajaran sejarah murid SD itu mendapat 9 dalam ujiannya. Murid SD itu lebih pintar daripada mahasiswa sejarah tersebut. Apabila kita ingin menyalurkan pengertian-pengertian dengan kata-kata yang tepat, kita harus mengerti masalah kepalsuan pengertian. Orang jatuh ke dalam kepalsuan ucapannya karena 1. Tidak cukup menguasai kata-kata yang dipakai oleh bahasa untuk lambang pengertian-pengertian, atau tidak jelas pengertian yang diisikan ke dalam kata-kata. Kedua, tidak teliti dalam memilih dan mempergunakan kata-kata dalam menyampaikan pengertian yang dimaksud. Ketiga, ingin cepat, ingin mudah, atau ingin singkat dalam pengucapan. Kelima, terpengaruh oleh ucapan sehari-hari masyarakat. Dan keenam, sengaja mengaburkan pengertian untuk mencapai efek tertentu. Kalau kita mengerti tentang kepalsuan pengertian itu, dapatlah kita mencegah diri dari akibatnya dalam mendengar atau membaca ucapan orang lain. Dan kita lebih tepat dalam memilih dan penyusunan kata-kata yang kita ucapkan. Karena mengawasi hubungan antara pengertian dengan lambang yang diuntukkan baginya dan hubungan antara kata dengan pengertian yang diisikan ke dalamnya oleh bahasa. Jadi pengertian adalah kerangka pertama logika. Dapat juga dikatakan asas logika.
Kalau ini sudah selesai, baru kita dapat beralih kepada kerangka yang lainnya. Yang kedua, yakni putusan. Kalau pengertian telah dikuasai, tersedialah kemampuan untuk membentuk putusan yang tepat.